Apa? Wajah Raya sangat syok, apalagi dirinya tidak merasakan tanda-tanda kehamilan, seperti kehamilan pertamanya dulu. Dan Raya juga baru teringat karena sudah 2 bulan dirinya tidak kedatangan si merah. Aku hamil. Made in Bali. Ucap Devan, sambil menaik turunkan alisnya dan menatap mesum Raya. Papi. Rengek Raya manja, saat Devan menatapnya seperti itu, membuat si sarung sempit sendat-sendut ingin segera ditodong si golok sakti. Ceka, dasar mesum. Umpat Ricky, saat melihat pasangan yang ada di depannya itu. Sirik bilang, bos. Makanya kawin biar tahu rasanya surga dunia. Sindir Devan, membuat Ricky memutar kedua matanya malas. Kalian ini bertengkar terus. Ayo cepat periksa Raya, Kaye. Tita Sander dengan nada yang datar. Siap om. Ucap Ricky, kemudian ia memanggil perawat yang membantunya untuk memeriksa Raya, sedangkan dirinya hanya memberi instruksi kepada perawat tersebut. Lihat monitor itu, usia kandungannya sudah memasuki 7 minggu jadi masih rentan dari keguguran, ini kehamilan kedua jadi pasti kalian sudah tahu apa yang tidak boleh dilakukan. Ucap Ricky, sambil melirik Devan. Ceka, aku tahu. Devan berdecak kesal, membuat semua orang di sana tergelak. Semua orang di sana menatap ke arah monitor dengan perasaan yang bahagia dan bercampur haru. Terlihat jelas jika di layar monitor yang ada di hadapan mereka ada bulatan kecil berukuran sebesar biji kacang hijau. Usahaku ternyata tidak sia-sia. Batin Devan bangga. Kita akan punya cucu lagi. Ucap JJ kepada Nyonya Fadai. Iya, J. Aku senang sekali. Jawab Nyonya Fadai, tersenyum senang. Sedangkan Sander dan Tuan Fadai tersenyum bahagia. Berarti sekarang sudah jelas, jika Devan tengah mengalami sindrom Couvet atau biasa disebut kehamilan simpatik. Jelas Ricky. Oh, jadi karena itu aku tidak merasakan mual dan muntah? Tanya Raya, sambil mendudukkan diri dibantu oleh Devan. Tidak apa-apa jika aku yang tersiksa, yang penting kau dan anak kita sehat. Ucap Devan, mengecup pucuk kepala Raya setelah itu mengusap lembut perut istrinya. Ah, mereka manis sekali. JJ menyatukan kedua tangannya di dada sambil memandang iri anak dan menantunya itu. Aku juga bisa manis seperti mereka. Bisik Sander, membuat JJ mendelik kesal. Ingat umur, Dat. Kesal JJ, sambil melirik tajam suaminya yang berdiri di sampingnya. Setelah dirawat 1 hari di rumah sakit, kini Devan diperbolehkan pulang karena kondisinya sudah lebih baik, hanya saja setiap pagi dirinya harus merasakan mual yang sangat luar biasa. Dan kabar kehamilan Raya disambut bahagia oleh seluruh keluarga Clark termasuk kelima anak yang sebentar lagi akan mempunyai teman baru. Bahkan Oma Irene sampai menangis haru, karena ia masih diberi kesempatan untuk merasakan kebahagiaan itu. Mami, apa dede bayinya nakal? Tanya Crystal sambil mengusap-usap perut Raya dengan lembut. Semenjak tahu jika di perut maminya ada dede bayi, Crystal terus saja mengekori Raya kemanapun ibunya pergi, kecuali jika Raya pergi kamar mandi. Bahkan Devan saja sampai berdecak kesal karena tingkah putrinya itu sangat berlebihan. Dede bayinya pintar seperti kakak. Jawab Raya sambil menjawil hidung mancung. Crystal membuat gadis kecil itu tertawa. Aku harap nanti dede bayinya laki-laki seperti kita. Celetuk Ansel. Memang kenapa kalau perempuan? Tanya Raya. Jika perempuan pasti akan sangat menyebalkan seperti Crystal. Jawab Nathan, membuat Crystal cemberut kesal. Kalian menyebalkan. Rengek Crystal, lalu menangis histeris. Nah, kan, dia sangat manja dan cengeng, maka dari itu kami ingin dede bayi laki-laki saja. Sean semakin menggoda Crystal. Boleh ya mami? Jika dede bayinya laki-laki. Tanya Aiden kepada Raya, sambil melirik Crystal yang masih terisak sambil mengusap kedua matanya. Iya. Raya hanya menjawab begitu saja, agar keempat adiknya itu berhenti menggoda putrinya. Ih, aku benci sama Mami dan Forje. Wow, Papi. Daddy. Mommy. Crystal berlari dari ruang tengah itu dan mencari keberadaan Devan dan juga Sander dan juga JJ. Hahaha. Forje malah tertawa terbahak saat melihat Crystal menangis histeris. Ya ampun. Keluh Raya sambil mengusap perutnya dan berkata. Amit-amit jabang bayi. Malam hari di kediaman keluarga Clark.
Seluruh penghuni rumah besar itu sudah mulai memasuki kamarnya masing-masing untuk mengistirahatkan diri. Dad, kondisikan tangannya. JJ yang sudah memejamkan mata terganggu dengan jamahan tangan nakal suaminya yang menelusup ke dalam baju tidurnya. Aku ingin, sayang. Bisik Sander sambil menggigit cuping telinga JJ dengan pelan. Tidak ingin mendapat penolakan sang istri, Sander dengan cepat membalikan tubuh JJ menjadi terlentang, karena posisi JJ sebelumnya membelakangi dirinya. Kap. Sander langsung mematuk bibir istrinya itu dengan rakus. Kini markas tempur satu itu mulai terdengar, rintihan, desaahan, dan lenguhan kenikmatan yang bersahut-sahutan, hingga keduanya mencapai pelepasan bersama-sama. Terima kasih sayang. Sander mengecup bibir JJ sekilas, sebagai penutup olahraga malamnya itu. Iya, aku lemas, Dad. Jika di markas tempur satu sedang terjadi acara mengasah pedang dan olahraga malam yang menghangatkan badan, berbeda dengan yang terjadi di markas tempur 2 yang salah satu penghuninya merajuk dan mendesah kesal lantaran gadis kecil yang tidur di tengah mereka tidak kunjung tidur padahal waktu sudah menunjukkan jam 10 malam. Chris, ayolah tidur sudah malam. Bujuk Devan entah yang keberapa kali. No. Aku masih mau ngobrol sama dede bayi. Tolak Crystal sambil menatap sinis ayahnya. Kemudian Crystal mengusap-usap lagi perut ibunya sambil berbicara di dekat perut Raya. Ayolah Chris, papi mau asah golok yang sudah karatan. Devan hanya berucap dalam hati. Raya hanya terkekeh geli, tapi saat melihat wajah frustasi suaminya, ia pun tidak sampai hati karena suaminya sudah puasa 2 bulan lamanya. Chris, dedenya sudah ngantuk dan mau bobo juga. Ucap Raya kepada putrinya. Masa? Tapi Crystal tidak mendengar dede menguap? Tanya Chris dengan polosnya, membuat Raya menghembuskan nafasnya pelan. Putrinya itu tidak mudah untuk dibohongi. Dedenya cuma bilang sama mami, makanya Chris tidak dengar. Jadi sekarang Crystal bobo ya? Bujuk Raya lagi. Oh begitu, tapi dedenya bilangnya bagaimana? Dede, kan belum bisa berbicara cuma bisa menangis, owek. Owek. Ucap Crystal sambil menirukan suara tangis bayi. Ya ampun, dia ini titisan Sander Clark sangat menyebalkan. Batin Devan kesal, sedangkan Raya menepuk jidatnya sendiri dengan kesal, karena membujuk Crystal sangat sulit dan harus mengeluarkan 1001 cara. Dedehnya cuma bilang di dalam hati saja sayang. Ucap Raya lagi. Di dalam hati? Ih, mami bohong ya? Kalau kita berbicara dalam hati, orang lain itu tidak akan mendengar, seperti Chris saat ini bicara dalam hati, mami sama papi tidak bisa mendengarkannya. Ucap gadis kecil itu dengan bahasa cadelnya. Iya ya. Ucap Raya sudah kalah telak, sambil menggaruk lehernya yang tidak gatal sedangkan Devan mengusap wajahnya frustasi. Bohong itu dosa. Kan mami sama papi juga yang bilang begitu sama Chris. Ucap gadis kecil itu lagi, membuat Raya dan Devan merasa malu. Iya, Dek, iya maaf. Sekarang Chris tidur ya, kalau tidak mau tidur besok tidak dibelikan es krim, permen dan coklat. Bujuk Raya lagi, seketika mata Chris berbinar saat mendengar makanan kesukaannya disebut. Oke Chris tidur, tapi besok belikan yang banyak ya, mami. Ucap Chris tersenyum, lalu mulai memejamkan matanya. Iya sayang. Jawab Raya, sambil mengusap-usap punggung Crystal memberi kenyamanan agar putrinya itu cepat tidur. A few moment later. Sudah tidur? Tanya Devan, sambil menatap wajah cantik putrinya. Sudah sepertinya, tapi takutnya belum pulas. Jawab Raya. Ya, sudah tunggu sebentar lagi. Ucap Devan, lalu merebahkan tubuhnya kembali. PSSTTT. Raya memanggil Devan berulang kali, tapi sayangnya suaminya itu yang sudah memejamkan matanya. Sayang. Kesal Raya tertahan karena suaminya tidak kunjung bangun. Buk. Raya melemparkan bantalnya tepat di wajah Devan, membuat suaminya itu tersentak dan langsung mendudukkan diri sambil mengusap dadanya berulang kali. Ada apa? Kau membuatku terkejut. Ucap Devan, menatap istrinya dengan sedikit kesal. Jadi tidak? Tanya Raya dengan nada sewot. Seketika Devan baru teringat jika dirinya ingin mengasah goloknya, karena terlalu lama menunggu Crystal tertidur pulas, ia pun ikut ketiduran. Jadi dong, ayo. Devan beranjak, lalu memindahkan Crystal agak ke pinggir tempat tidur. Lakukan dengan cepat, nanti Chris bangun.
Ucap Raya kepada Devan yang sedang membuka bajunya. Mana enak cepat-cepat. Devan mendengus kesal. Banyak omong, kan yang penting keluar. Sungut Raya. Iya deh iya. Devan melepaskan penyatuannya saat sudah di dalam kamar mandi. Mengingat hari sudah sangat larut malam, mereka memutuskan untuk membersihkan bagian intinya masing-masing. Ah leganya. Ucap Devan setelah keluar dari dalam kamar mandi dengan keadaan masih polos dan si kepala botak juga sudah mengecil menjadi terong rebus dan gondal gandul di bawah sana. Cepat pakai bajumu sayang. Ucap Raya yang sudah memakai dress tidurnya lagi. Iya sayang. Devan segera memakai pakaiannya dan kembali merebahkan dirinya di samping Crystal, begitu pula dengan Raya. Pagi hari di kediaman keluarga Clark itu selalu ramai dengan canda, tawa dan teriakan kelima anak yang menggemaskan itu. Dan sudah biasa bagi Devan jika setiap pagi harus mengalami mual dan muntah yang berlebihan hingga beberapa bulan ke depan. Aku tidak ingin apapun. Singkirkan ikan itu dari hadapanku. Aku mual sekali. Oma, jangan pakai parfum itu lagi, aku mual. Oh ya ampun, Dedi apa kau tidak mandi? Kau bau sekali. Dan sudah biasa jika setiap pagi Devan akan menjadi pria yang sangat menyebalkan saat berada di ruang makan. Kau itu yang tidak mandi. Sungut Sander, walau begitu ia mengendus ketiaknya sendiri. Sedangkan yang lain hanya menggelengkan kepalanya. Wangi. Gumam Sander. Sayang, ini susumu. Ucap Raya sambil meletakkan segelas susu di atas meja makan tepat di hadapan Devan. Cih. Memangnya setiap malam kau minum susu dari pabriknya langsung, masih tidak kenyang ya? Sindir Sander, keceplosan. Dedi. Seru JJ dan Raya bersamaan. Hari berlalu begitu cepat dan tidak terasa kini usia kandungan Raya sudah memasuki bulan kelima, dan Devan pun sudah lepas dari morning sickness beberapa bulan yang lalu, sedangkan Crystal sudah mempunyai kamar sendiri. Begitu pula hubungan Sander dan JJ yang semakin harmonis, walaupun terkadang sering terjadi selisih paham. Membangun bahtera rumah tangga yang harmonis dan bahagia merupakan kewajiban bagi setiap pasangan yang telah mengikat tali pernikahan. Agar cita-cita hidup bahagia berumah tangga bisa didapatkan, jalinan hubungan keduanya harus dilandasi dengan keterbukaan, kejujuran, kepercayaan, perhatian, pengertian, menerima kekurangan dan kelebihan, dan saling mendukung satu sama lain. Membina rumah tangga bukan seperti saat menjalin hubungan pacaran. Ketika janji suci pernikahan diucapkan, ada tanggung jawab untuk menjaga janji itu hingga akhir hayat. Rumah tangga yang bahagia tak selalu tentang berlimpah materi. Makna sesungguhnya pernikahan adalah tentang kebersamaan, bersama menghadapi suka dan duka. Aku mencintaimu. Dua kata itu bagaikan sebuah mantra di dalam rumah tangga. Terdengar sangat ringan akan tetapi mempunyai arti yang begitu dalam yang menyejukkan jiwa dan raga. Aku mencintaimu tidak terbatas waktu. Terima kasih atas kasih sayang, cinta, pengorbanan, waktu dan segala hal lainnya yang kau berikan padaku. Tetaplah bersamaku dan menualah bersamaku hingga kita menutup mata bersama. JJ menatap suaminya dengan mata yang berkaca-kaca saat selesai memasangkan dasi kupu-kupu di leher kokoh itu. JJ mengulas senyum dan menatap suaminya dengan sangat lembut. Sander membalas senyuman JJ tak kalah lembut lalu tangan besarnya itu terulur untuk menghapus air mata berharga yang sudah mengalir di pipi mulus istrinya. Aku tidak tahu kapan nafas ini akan berhenti berhembus dan aku juga tidak tahu kapan jantung ini akan berhenti berdetak. Satu hal yang perlu kau tahu, jika aku sangat mencintaimu dan selama aku masih hidup, aku akan selalu membuatmu dan anak-anak kita bahagia, dan juga membuat bibir manis ini selalu tersenyum ceria, balas Sander, lalu menundukkan sedikit kepalanya kemudian ia mengecup bibir pink alami itu dengan sangat lembut. JJ memejamkan matanya saat benda kenyal itu mendarat di bibirnya. Hanya sebuah kecupan saja tidak ada yang lainnya. JJ membuka matanya ketika kecupan itu terlepas dari bibirnya. JJ mengulas senyum sambil menatap wajah tampan suaminya yang juga tengah menatapnya. Cinta tak memandang usia, dia lebih tua dari 25 tahun. Memang gila. Bagi siapapun yang melihatnya, saat aku menerima cintanya dan menikah dengannya, bahkan lebih parahnya lagi aku menjadi ibu sambung temanku sendiri. Aku tidak peduli dengan kata mereka. Karena aku sangat mencintai old man yang ada di depanku ini. Batin JJ. Ayo kita harus berangkat sekarang. Ucap Sander lalu menggandeng tangan JJ dengan mesra. Sander dan JJ bergandeng tangan menuju ruang tengah,
di mana seluruh keluarganya menunggunya. Aduh, kalian ini lama sekali. Apa kalian olahraga sore dulu ya? Sindir Oma Irene sambil berdecak kesal. Mom. Sander mendelik kesal. Bisa-bisanya ibunya itu berucap absurd di depan 5 anak yang masih polos. Ayo kita berangkat, karena caranya akan dimulai. Oma Irene tidak sabar. Sabar, Oma. Kita ini tuan rumahnya, jadi santai saja. Ucap Devan, terkekeh. Hih. Justru tuan rumahlah yang harus datang lebih dulu untuk menyambut para tamu undangan. Jawab Oma Irene sedikit kesal, membuat semua orang di sana terkekeh tak terkecuali 5 anak yang ada di sana. Hari ini Sander, Devan dan Forge terlihat sangat tampan dengan tuxedo hitam yang melekat di tubuh mereka, sedangkan para wanita dewasa mengenakan gaun berwarna hitam dengan model yang sama, terlihat sederhana namun sangat elegan. Sedangkan Crystal memakai dress berwarna biru tanpa lengan dan bagian bawahnya terlihat mengembang. Crystal hari sangat cantik bagaikan seorang putri raja, ditambah lagi mahkota yang terbuat dari berlian menghiasi kepalanya, membuat gadis kecil itu terlihat semakin cantik dan mempesona. Ayo kita berangkat sekarang, lihat Malin sudah tidak sabar untuk pamer tas kulit tokernya. Celetuk Crystal, membuat semua orang tertawa terbahak, sedangkan Oma Irene hanya mencebikkan bibirnya kesal. Ayo, sayang. Grandpa dan Grandma sudah ada di sana. Ucap Devan, sambil mengulurkan kedua tangannya berniat untuk menggendong putrinya. No. Jangan menggendongku. Nanti gaun cantikku ini lecek. Tolak Crystal, lalu memundurkan langkahnya, membuat Devan melongo saja saat mendapatkan penolakan putrinya sedangkan yang lainnya hanya menggelengkan kepalanya sambil terkekeh. Hih. Sok cantik. Cibir Ansel dan diangguk Kisean. Kalian. Sungut Crystal, dengan mata yang sudah berkaca-kaca dan bibir bawahnya maju ke depan. Jangan menangis nanti riasannya rusak. Raya mengingatkan, dan seketika itu Crystal terlihat mengambil nafasnya dengan dalam. Awas kalian. Jika aku sudah besar nanti, aku akan membalas kalian. Sungut Crystal, tapi Forge menanggapinya dengan menaikkan kedua bahunya cuek dan tentu saja hal itu membuat Crystal semakin memanyunkan bibirnya. Sudah-sudah ayo kita berangkat. Lerai JJ, lalu menuntun Raya menuju mobil yang sudah terparkir di halaman depan. Perhatikan langkahmu, harusnya kau tidak memakai heels seperti ini. Apa kau tidak mengingat jika perutmu sedang busung? Omel JJ pada putri sambungnya. Oh God. Kenapa kau menjadi cerewet sekali? Keluh Raya, sambil mendudukkan dirinya di dalam mobil. Padahal Raya hanya menggunakan heels 5 cm saja. Tak. Hei. Bicara yang sopan. Aku ini ibumu dan sudah sepatutnya jika aku cerewet demi kebaikanmu juga. Omel JJ lagi dengan menyentil kening Raya. Hih. Sakit tahu. Sungut Raya, sambil mengusap keningnya. Lagian aku memakai sepatu ini karena sudah pasangan gaun ini. Jelas Raya. Alasan Raya masuk akal juga akan tetapi JJ tetap khawatir. Kali ini saja, lain kali tidak boleh. Dan kau nanti tidak boleh terlalu banyak berdiri. Ucap JJ dengan tegas dan diangguki Raya. Perdebatan mereka terhenti ketika Devan dan Sander memasuki mobil, sedangkan Oma Irene, Crystal dan Forge menaiki mobil yang satunya lagi. Sampai di sebuah gedung mewah yang sengaja disewa untuk menyelenggarakan perayaan ulang tahun Holy Throne Group, keluarga Clark disambut meriah oleh para awak media, para karyawan dan di sana juga sudah banyak bodyguard yang mengiringi keluarga Clark berjalan menuju red carpet. Banyak jepretan kamera yang dari berbagai arah untuk mengambil gambar keluarga Clark itu. Oma Irene berjalan di atas red carpet dengan gaya yang anggun dan diapit oleh Forge yang mengiringi langkahnya. JJ melangkah anggun dengan menggandeng mesra tangan suaminya. Jangan tersenyum. Tegas Sander, langsung membuat JJ yang sedang menebar senyum pun langsung cemberut. Nah itu lebih manis, senyumanmu hanya untukku. Jelas Sander terdengar datar. Menyebalkan. Sungut JJ sambil mengerucutkan bibirnya kesal. Kondisikan bibirmu, atau aku akan melahap bibir manismu di sini. Ancam Sander. Hih. Sudah tua tapi tidak berubah. Gerutu JJ, sedangkan Sander hanya tersenyum tipis menanggapinya. Sedangkan di belakang Sander dan JJ, ada Crystal yang berjalan dan menggandeng tangan Raya dan Devan bersamaan. Kenapa kau semakin cantik sih?
Ucap Devan kepada Raya dan masih terdengar oleh Crystal. Papi gombal. Crystal berucap sambil mendongakkan kepalanya menatap ayahnya. Sayang. Devan kesal tertahan, sedangkan Raya hanya tersenyum menanggapinya. Holytron Group, perusahaan elektronik terbesar se-Asia itu, selalu menggelar perayaan ulang tahun dengan sangat meriah dan juga megah. Tidak hanya itu saja, Holytron Group juga mengundang beberapa penyanyi mancanegara untuk memeriahkan perayaan tersebut. Para tamu undangan sudah menduduki kursinya masing-masing, termasuk keluarga Clark, Tuan dan Nyonya Fadaei yang duduk di barisan terdepan. Acara inti akan segera dimulai. Sander berjalan menaiki panggung untuk memberi kata sambutan dan juga memberi penghargaan untuk seluruh karyawan tanpa terkecuali. Semua orang yang ada di sana bertepuk tangan dengan sangat meriah untuk pimpinan Holytron Group itu. Saat semua orang sedang bertepuk tangan, tiba-tiba lampu di gedung itu padam dan seketika suasana menjadi gelap gulita, membuat seluruh orang yang ada di sana menjadi sangat riuh dan menanyakan apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Apa belum bayar listrik? Tanya Oma Irene. Anak-anak semua tenang ya? JJ berucap sambil memeluk keempat putranya. Sedangkan Crystal sudah menangis sesegukan di dekapan Devan. Gadis kecil itu sangatlah takut dengan kegelapan. Tiba-tiba saja lampu sorot di atas panggung itu menyala dan menyoroti seseorang yang tengah duduk di depan piano. Semua orang langsung terdiam dan mata mereka terfokus kepada orang yang ada di atas panggung sana. Daddy, Liri, JJ dan Raya bersamaan. For you, my wife. Lagu ini aku persembahkan untukmu. Maaf, mungkin aku tidak sempurna untukmu, akan tetapi cintaku kepadamu akan menyempurnakan hubungan kita. Sayang, I love you. Terima kasih karena sudah mau menerima pria tua ini menjadi pendampingmu untuk selamanya. Terima kasih juga karena sudah menjadi istri dan sekaligus ibu yang baik untuk anak-anak kita. Aku mencintaimu, sangat mencintaimu. Ungkap Sander dengan nada yang sangat lembut dan penuh cinta. JJ meneteskan air matanya. Ia sangat terharu saat mendengar ungkapan cinta dari suaminya di depan wartawan yang tengah meliputnya dan juga di depan para tamu undangan. JJ tidak tahu harus berkata apa lagi. Ia sangat bahagia, sangat. My sexy old man. Liri JJ. Dia dediku. Raya memeluk JJ dan disusul oleh Oma Irene. Sedangkan Devan hanya tersenyum dan ikut bahagia merasakannya. Sander tersenyum lalu mulai menekan tuts-tuts yang ada di papan piano itu dengan sangat lihai dan terdengar sangat indah. Ed Sheeran Thinking Out Loud petik terbalik lagu yang sedang dibawakan oleh Sander. Sander bernyanyi dengan sangat merdu membuat semua orang terperangah dan bertepuk tangan meriah. Terutama JJ yang baru pertama kali melihat suaminya bernyanyi sampai menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Ia tidak menyangka jika suaminya mempunyai bakat terpendam. Suara petikan tuts piano berubah menjadi musik dari lagu Thinking Out Loud itu sendiri. Dan lampu yang tadinya meredup kini sudah terang kembali, dan Sander mengambil mikrofonnya lalu berdiri dan berjalan menghampiri JJ sambil terus bernyanyi. Sander berdiri di depan JJ sambil mengulurkan tangannya dan disambut oleh JJ dengan malu. Semua orang yang ada di sana bertepuk tangan meriah. Dan alunan musik terus berlanjut dan kini penyanyi aslinya lah yang meneruskan suara Sander yang sempat terputus. Tepuk tangan dan suara sorak dari para tamu undangan langsung pecah saat melihat penyanyi idola mereka bernyanyi di panggung sana dengan sangat merdu. Daddy, Liri JJ saat ia jatuh ke pelukan suaminya. Mari berdansa. Bisik Sander diangguki oleh JJ. Melihat Big Boss berdansa dengan Bu Bos, para tamu undangan pun ikut berdansa dengan pasangannya masing-masing. Begitu pula dengan Raya dan Devan ikut berdansa romantis. Suasana di gedung itu mendadak menjadi romantis ditambah lagi saat mendengar suara Ed Sheeran yang sangat merdu. Tapi berbeda dengan Oma Irene dan 5 anak yang tidak mempunyai pasangan, mereka malah asik goyang ngecor dan ngebor tanpa peduli jika dilihat orang lain atau disorot kamera. Aku mencintaimu. Bisik JJ, lalu mengecup bibir Sander sekilas, membuat suaminya itu tersenyum bahagia. Di sisi lain, Raya juga mengungkapkan hal yang sama kepada suaminya. Hei, Om Tampan. Apakah dirimu mencintai gadis kecil ini? Tanya Raya dengan nada menggoda. Sangat. Aku sangat mencintai gadis kecilku ini. Balas Devan, lalu ingin meraup bibir seksoi istrinya tapi niatnya itu terhenti saat merasakan tendangan dari bayi mereka. Sepertinya dia tidak suka jika kau bermesraan denganku, Pi. Ucap Raya terkekeh, sedangkan Devan cemberut lalu mengusap perut istrinya yang terlihat membuncit.
Acara dansa sudah selesai, kini berganti dengan acara foto bersama. Mereka berfoto dengan gaya yang berbeda-beda. Sander memeluk pinggang JJ dengan posesif sambil mencium mesra pipi sang istri. Devan merangkul bahu Raya dengan mesra, sedangkan Crystal dan Forge berbaris di depan orang tua mereka dengan gaya imut dan menggemaskan, dan Oma Irene berdiri di samping Sander sambil gigit jari karena tidak memiliki pasangan. Ayo sekali lagi dan katakan buncis, ucap fotografer. Buncis, ucap keluarga Clark bersamaan, memperlihatkan senyum Pepsodent mereka. Cekrek. Begitulah kisah gadis kecil milik Om Clark yang berakhir dengan bahagia. Dalam perjalanan hidup mungkin kamu akan merasakan kepahitan, tapi ingatlah tujuan akhir kamu adalah kebahagiaan. Sander Clark. Sander Clark mempunyai perjalanan hidup yang sangat pahit di masa lalunya dan semuanya berubah menjadi manis saat dirinya bertemu dengan gadis belia yang bernama Jenita Putri. Tidak seorang pun yang dapat mengatur cerita perjalanan hidupmu, kecuali dirimu sendiri dengan segala ketentuannya. Jenita Putri. Tamat. Begitulah kisah mereka yang selalu harmonis dan berakhir bahagia. BTW, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena sudah mendukung dan selalu setia dengan channel Mimim. Dan maaf jika endingnya tidak sesuai dengan harapan kalian.